Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Airin Permatasari. Saya adalah seorang dosen di program studi akuntansi STIE Wijaya Mulia Surakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perpajakan, di mana mata kuliah perpajakan ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Adapun metode dalam pembelajaran perpajakan, yaitu menggunakan pembelajaran blended learning, di mana dalam pelaksanaannya mata kuliah ini diajarkan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Ada pula deskripsi mata kuliah ini, berisikan materi mengenai dasar-dasar perpajakan dan ketentuan umum, serta tata cara perpajakan, pengertian, jenis, fungsi, peranan, dan pembagian pajak, serta perhitungannya menurut peraturan perpajakan dari undang-undang atau ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi peran perpajakan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis komponen perpajakan serta menjelaskan hubungan antar pelaporan pajak. Yang ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasikan kemampuan perusahaan dan memenuhi kewajiban pembayaran perpajakannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menginterpretasikan hasil analisis secara komprehensif serta memberikan rekomendasi berbasis data. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah perpajakan ini terdiri dari 14 kali pertemuan, di mana 12 kali pertemuan materi, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Untuk basis penilaian terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Aktivitas partisipasif sebanyak 35%, kedua tugas sebanyak 15%, UTS 25%, dan UAS sebanyak 25%. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran pada mata kuliah perpajakan. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat siang teman-teman. Di siang ini kita bakalan memasuki materi tentang perpajakan. Jadi untuk hari ini, gitu ya, kita bakalan mempelajari tentang ketentuan umum sama tata cara perpajakan, gitu ya. Kalau teman-teman kemarin itu kan sudah dijelaskan gitu ya, apa sih itu pajak? Ada yang masih ingat nggak? Pajak itu apa? Mohon izin menjawab, Bu. Untuk Silakan. pajak sendiri, pengertiannya adalah kontribusi wajib pada negara yang sifatnya memaksa karena tadi wajib. Dan biasanya diatur dalam undang-undang. Oke. Jadi intinya perpajakan itu adalah kontribusi wajib. Ya. Jadi pajak itu emang kontribusi wajib dari perusahaan gitu ya, atau dari wajib pajak gitu. Untuk nantinya dikembalikan lagi ke masyarakat, hanya saja tidak berupa seperti uang dalam nominal langsung gitu ya, akan tetapi dari layanan-layanan publik gitu, seperti entah itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur gitu kan ya. Kita lanjut. Jadi ini ada video yang akan kita lihat bareng-bareng gitu ya. Halo, di ulasan singkat ini kita bakal bedah tuntas soal pajak dan fungsinya buat negara. Ada 3 hal penting nih, apa itu pajak, sistemnya di Indonesia, dan kemana uangnya mengalir. Singkatnya, pajak itu kontribusi wajib buat negara. Sifatnya mengikat dan diatur langsung oleh hukum loh. Walau kamu nggak dapat imbalan langsung, bayar pajak itu kewajiban kita demi kepentingan bersama. Di Indonesia, kamu bisa hitung pajakmu sendiri, atau dipotong otomatis oleh pihak ketiga. Gampang kan?
Kewajiban ini berlaku buat semuanya ya, mulai dari kita sebagai individu sampai ke perusahaan besar. Pastinya ada tenggat waktunya. Yuk kita cek kapan saja jadwal spesifik buat pelaporanmu. Kamu harus rajin melacak pajak bulanan dan tentunya jangan lupa siapkan pelaporan SPT tahunanmu. Untungnya, lapor SPT sekarang super cepat dan praktis. Tinggal pakai platform e-filing secara online. Nah, sekarang pertanyaan terpentingnya, kemana sih larinya uang pajak yang sudah kamu bayar itu? Uangnya nggak cuma diam. Dana ini langsung disalurkan buat membangun infrastruktur penting di negara kita. Negara memakainya untuk membiayai fasilitas publik seperti pendidikan, kesehatan, sampai keamanan kita sehari-hari. Jadi, bayar pajak itu sama sekali bukan beban, melainkan investasi nyata untuk masa depan. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah kamu ikut berkontribusi buat bangsa hari ini? Oke, itu ada video singkat dan ada pertanyaan, sudahkah Anda berkontribusi terkait dengan pajak hari ini? Gitu. Teman-teman pada punya kendaraan kan ya? Nah, kendaraannya itu otomatis kan dipajakan, gitu kan ya. Dari pajak kendaraan itu tadi, teman-teman itu sudah berkontribusi gitu, terhadap pemerintah. Terus selanjutnya tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia, gitu ya. Jadi sistem pemungutan ini tuh gimana sih pemerintah memungut pajaknya terhadap wajib pajaknya, gitu. Kalau di peraturan sebelumnya itu ada self assessment, gitu ya. Terus ada withholding system, ada dari officer, gitu. Nah, hanya saja sekarang karena ada perubahan-perubahan baru, gitu ya. Untuk sistem pemungutannya itu menjadi self assessment, withholding, sama ada pelaporan elektronik, gitu. Jadi kalau self assessment itu kita menghitung sendiri, terus habis gitu kita juga melaporkannya sendiri, gitu. Tapi kalau yang withholding itu si wajib pajaknya itu menyerahkan secara keseluruhan terkait pungutan pajaknya itu terhadap hmm, pihak ketiga, gitu, atau pihak pemberi kerja, gitu. Kalau semisal nantinya teman-teman lulus dari sini, gitu ya, terus habis itu sudah bekerja, gitu. Nah, nantinya perusahaan teman-teman tempat bekerja itu tadi bakalan memungut pajak dari penghasilan atau gajinya teman-teman, gitu. Yang melaporkan itu perusahaannya, gitu. Nah, itu yang dikatakan withholding, gitu ya. Terkait dengan perubahan terbaru, gitu ya. Itu semua jenis perpajakan yang teman-teman punya, gitu ya. Entah itu pajak kendaraan, entah itu dari teman-teman mungkin ada yang berinvestasi, gitu ya. Nah, dari investasinya itu dikenakan pajak atas dividen, gitu. Semuanya bakalan terrecord dengan yang namanya sistem Cortex sekarang, gitu. Jadi lebih simpel, gitu. Saya lanjut. Terkait dengan subjek pajak, gitu ya. Yang kita tahu atau yang di negara kita itu ada dua. Ada wajib pajak orang pribadi, ada wajib pajak badan, gitu. Atau WPOP sama WP badan, gitu. Nah, dari WPOP sama WP badan ini itu nanti bakalan dibagi lagi, gitu. Apakah dia WPOP dalam negeri atau luar negeri,
gitu. Ataukah dia WP badan dalam negeri atau luar negeri gitu. Kalau wajib pajak orang pribadi itu dia individual gitu. Jadi hanya satu orang gitu. Sedangkan kalau yang badan dia itu entitas. Entitas entah itu perusahaannya berbentuk PT, CV, koperasi kayak gitu. Seperti itu. Nah, terus untuk pembayaran pajak sendiri gitu ya. Ada beberapa siklus masa tuh, dimana kalau masa pajak itu tuh dia periodenya per bulan gitu yang digunakan untuk pelaporan sama pembayarannya. Akan tetapi kalau tahun pajak itu tuh periode 1 tahun pajaknya. Oke. Terus ada bagian tahun pajak gitu ya. Itu periode-periode kalau semisal wajib pajaknya itu tuh baru memulai atau berhenti beraktivitas di tengah-tengah tahun perpajakannya gitu. Nah, selain itu gitu ya, si wajib pajak ini itu harus memiliki surat pemberitahuan gitu. Jadi setelah dia melaporkan pajaknya, terus habis gitu setelah dia membayarkan pajaknya gitu ya. Nah, itu tuh ada apa namanya surat pemberitahuannya gitu. Kalau semisal yang dia pelaporkannya nanti itu apa aja gitu. Terkait pajak apa aja. Oh, apakah nanti terkait pajak PPh pasal 21 gitu, terkait gajinya gitu. Ataukah ada pajak-pajak lain kayak gitu. Seperti itu. Nah, di sini namanya kita membayarkan pajak gitu ya. Pasti ada yang namanya regulasi gitu. Regulasi-regulasi ini itu ada untuk dicermati sama wajib pajak gitu. Biar si wajib pajaknya ini itu tidak melebihi tenggat waktunya gitu dalam pembayaran pajaknya maupun pelaporan pajaknya gitu. Nah, di sini ada pendaftaran dan pemenuhan awal gitu ya. Itu kalau semisal si wajib pajaknya itu baru memulai atau belum pernah sama sekali dia melakukan pelaporan pajaknya gitu. Jadi harus registrasi dulu NPWP-nya gitu kan, pemenuhan kewajiban penghasilan kena pajaknya gitu. Kalau sekarang NPWP itu kan sudah terintegrasi sama NIK. Nah, setelah dia melakukan pendaftaran sama pemenuhan awal gitu ya, itu ada pengoperasionalannya. Berarti istilahnya itu kan kayak kita melaksanakannya gitu. Kita melaksanakan pelaporan, kita melaksanakan perhitungannya, kita melakukan pembayarannya, kan seperti itu. Nah, setelah operasionalnya itu dilakukan, bakalan ada pengawasan atau auditnya gitu. Atau yang dikenal di pajak itu ada audit pajak. Nah, biasanya si audit pajak itu dilakukan bukan oleh wajib pajaknya, tapi oleh DJP gitu atau Direktorat Jenderal Pajaknya gitu. Nah, terus gimana sih
Kalau semisal nih kita tidak patuh akan pajaknya itu, gitu. Atau kita membayar pajaknya itu di luar jangka waktunya, gitu. Atau membayar pajaknya itu mungkin lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan, gitu. Nantinya terkait dengan eh, konsekuensi-konsekuensi atas kepatuhan pajak itu bakalan ada sanksi administrasi, itu yang paling rendah gitu ya sanksinya, atau jenis pelanggaran paling rendah gitu ya, itu bakalan ada sanksi administrasi. Tapi kalau jenis pelanggarannya itu meliputi pelanggaran yang skalanya besar gitu ya, bakalan ada sanksi pidananya gitu. Nah, taunya kalau dia melakukan pelanggaran itu gimana? Kan kayak gitu ya. Si DJP di sini itu bakalan melakukan pemeriksaan gitu. Jadi diaudit untuk memastikan kebenaran dari pelaporan si wajib pajaknya itu tadi. Entah itu orang pribadi atau entah itu dari badan gitu. Kalau semisal terbukti nih, oh ada penyimpangan gitu atau ada pelanggaran gitu kan ya, terkait dengan pembayarannya, bakalan diterbitkan surat tagihan pajaknya gitu. Terkait dengan kurang bayarnya beserta denda sama bunganya gitu. Nah, kalau semisal si wajib pajaknya ini merasa keberatan gitu ya dengan dendanya, dengan bunganya, itu si wajib pajak dia berhak untuk melakukan banding gitu. Banding terkait keberatan. Kalau semisal dia itu membayarkan katakanlah sekian juta gitu. Nah, itu diperbolehkan gitu ya. Hanya saja atas banding itu nanti hasilnya seperti apa bakalan diputuskan di sidang pidana gitu. Apakah nanti atas dasar keberatannya itu di ACC oleh DJP atau dari pihak perpajakan gitu ya, ataukah nanti bakalan ditolak gitu. Jadi kesimpulan dari uh, mata kuliah perpajakan dengan tema tata cara perpajakan ini gitu ya. Sebenarnya pajak itu bukan beban gitu ya buat wajib pajaknya gitu, tapi merupakan sebuah kontribusi gitu untuk pembangunan sama kesejahteraan yang nantinya dia terima gitu. Tapi juga kita harus melihat gitu ya, apakah kita sudah memenuhi kepatuhan administratifnya kayak gitu. Apakah pelaporan SPT kita itu selalu tepat waktu seperti itu. Karena dari kepatuhan administratif itu nanti itu merupakan sebuah fondasi gitu ya. Tanggung jawab dari warga negara itu. Karena yang teman-teman tahu terkait dengan asuransi kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, terus beasiswa terkait dengan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah, itu salah satunya bersumber dari pajak
gitu. Jadi di sini dikatakan pajak itu sebagai investasi masa depan. Begitulah kesimpulan dari tata cara perpajakan, gitu ya. Oke. Sudah bisa dipahami semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau begitu. Mungkin mata kuliah hari ini cukup sekian, gitu ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Tuh. Terima kasih juga untuk yang sudah hadir hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Itu tadi video pembelajaran mata kuliah perpajakan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.